Shalom, perkenalkan nama saya Yupi Uziel. Saya akan mempresentasikan resensi laporan bacaan kedua buku. Buku yang pertama berjudul Teologi Sistematika dan buku yang kedua berjudul The Moody Handbook of Theology. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembimbing teologi sistematika dosen pengampu Chandra Gunawan Marisi MTH. Identitas buku yang pertama, judul Teologi Sistematika, penulis Henry Clarence Dyson, tahun terbit 1992, jumlah halaman buku 619 halaman, topik yang dibaca adalah bagian kedua atau bab 2 dalam buku ini, berbicara tentang bibliologi, jumlah halaman 47 halaman yang dibaca. Identitas buku yang kedua, judul buku The Moody Handbook of Theology, penulis Paul B. Enns, tahun terbit 2008, jumlah halaman buku 1496 halaman, topik yang dibaca sama dengan buku yang pertama yaitu bibliologi, jumlah halaman yang dibaca yaitu 38 halaman. Garis besar buku yang pertama atau buku teologi sistematika, buku ini memberikan informasi yang akurat dan tidak mungkin salah tentang dia serta hubungannya dengan alam semesta ini. Ada 4 arah yang telah dipakai manusia dalam rangka mencari sumber-sumber teologi tersebut. Yang pertama akal, yang kedua wawasan, selanjutnya mistis, Alkitab, dan gereja. Beberapa garis besar yang ditulis secara sistematis dan terstruktur dalam buku ini diantaranya, yang pertama, Alkitab perwujudan pernyataan ilahi. Pendapat orang Kristen senantiasa mempertahankan keyakinan bahwa Allah memiliki wujud yang tertulis dan Alkitab merupakan wujud tertulis pernyataan Allah tersebut. Beberapa alasan bukti-bukti nyata bagi kepercayaan ini adalah alasan a priori, alasan berdasarkan teologi, alasan berdasarkan kenyataan bahwa Alkitab tidak bisa dimusnahkan, alasan berdasarkan sifat Alkitab, alasan berdasarkan pengaruh Alkitab, alasan berdasarkan nubuat yang digenapi, dan tuntutan Alkitab itu sendiri. Pada bagian kedua, buku ini menjelaskan tentang keaslian, kredibilitas, dan kanonitas kitab-kitab dalam Alkitab. Bagian pertama, keaslian kitab-kitab dalam Alkitab, keaslian kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Taurat, atau keaslian kitab-kitab Taurat. Yang ketiga, keaslian kitab-kitab para nabi. Kemudian selanjutnya, keaslian ketubim atau kitab-kitab puisi, keaslian kitab-kitab Perjanjian Baru. Bagian kedua menjelaskan tentang kredibilitas kitab-kitab dalam Alkitab, yaitu bukti berdasarkan pengakuan Kristus terhadap Perjanjian Lama, bukti berdasarkan sejarah dan arkeologi. Para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang yang mengetahui betul apa yang ditulisnya. Para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang yang jujur. Tulisan-tulisan mereka saling melengkapi. Isi kitab-kitab Perjanjian Baru cocok dengan sejarah dan pengalaman. Bagian ketiga pada bagian ini, kanonitas kitab-kitab dalam Alkitab, kanonitas kitab-kitab Perjanjian Lama, dan kanonitas kitab-kitab Perjanjian Baru. Pada bagian ketiga dijelaskan tentang pengilhaman Alkitab. Istilah-istilah teologis yang berkaitan ialah pernyataan, ilham, wibawa, sifat tidak mungkin bersalah, serta pencerahan. Bagian keempat menjelaskan tentang berbagai teori pengilhaman yang tidak memadai. Sepanjang sejarah, telah dikemukakan berbagai teori tentang pengilhaman yang sering mengandung sedikit kebenaran, tetapi tidak pernah memadai. Beberapa di antaranya adalah teori pengilhaman alamiah atau teori naluri, teori pengilhaman sebagian atau teori dinamis, teori bahwa pikiran saja yang diilhami, teori bahwa Alkitab mengandung firman Allah, dan terakhir teori pendiktean. Bagian kelima, dalam buku ini, bagian bibliologi menjelaskan doktrin Alkitab tentang pengilhaman. Pengilhaman tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Pengilhaman merupakan karya Roh Kudus, namun kita tidak mengetahui dengan tepat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Pengilhaman dalam arti yang terbatas ini terbatas pada penulis kitab dalam Alkitab saja. Kitab-kitab lainnya tidak diilhamkan dengan begitu atau tidak sama. Pada yang ketiga, pengilhaman pada hakikatnya merupakan tuntunan. Maksudnya, Roh Kudus mengawasi pemilihan bahan yang dipakai serta kata-kata yang akan digunakan dalam menulis suatu kitab.
Roh Kudus melindungi para penulis dari berbuat kesalahan serta tidak mencantumkan apa yang harus dicantumkan. Pengilhaman meliputi juga kata-kata yang dipakai bukan sekedar pikiran dan konsepnya saja. Bagian ke-6 menjelaskan tentang bukti-bukti pengilhaman, membahas banyak tentang watak Allah itu sendiri, kemudian yang kedua tentang sifat dan tuntutan Alkitab itu sendiri. Bagian ke-7 menulis tentang keberatan-keberatan terhadap pendapat pengilhaman ini, berisi tentang kutipan-kutipan yang menyangkut ketidaktahuan atau kesalahan, kemudian dalam ilmu pengetahuan dan sejarah, dalam mujizat dan nubuat, dalam mengutip dan menafsir perjanjian lama, serta dalam moral dan agama. Itu pada buku bagian yang pertama. Pada buku garis besar buku yang kedua, atau buku The Moody Handbook of Theology, garis besarnya yaitu buku ini memperkenalkan kepada pembaca 5 dimensi yang memberikan pandangan teologi yang komprehensif, diantaranya Alkitabiah, sistematis, historis, dogmatis, dan kontemporer. Berbeda dengan teologi sistematika yang mengambil informasinya tentang Tuhan dari setiap sumber, teologi biblika memiliki fokus yang lebih sempit, mengambil informasinya dari Alkitab dan dari informasi sejarah yang memperluas atau memperjelas peristiwa-peristiwa sejarah dalam Alkitab. Hal baru yang saya temukan ketika saya membaca kedua buku ini adalah buku yang pertama, terdapat beberapa istilah penting yang ditemukan dalam bacaan menambah wawasan ilmiah dalam pemahaman berteologia, juga penambahan kosakata tentunya, pengetahuan tentang Alkitab secara terstruktur dan sistematis. Sedangkan buku yang kedua, hal baru yang saya temukan adalah buku ini membahas isu-isu kontemporer yang dihadapi gereja saat ini, terutama bagian biblika. Pembaca akan menemukan banyak bantuan dalam bab-bab tentang feminisme jika kita mau membaca lebih lanjut, teologi karismatik dan gereja yang baru muncul, serta materi baru tentang keterbukaan Tuhan, interpretasi pengangkatan, dan teologi kesehatan, serta kekayaan. Adapun kelebihan dari kedua buku ini, buku yang pertama atau buku teologi sistematika, buku ini ditulis secara sistematis dan terstruktur sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca dari kalangan mahasiswa atau akademisi maupun kaum awam. Terdapat catatan kaki di setiap halaman yang ada rujukan kepada daftar pustaka yang relevan dengan pernyataan. Terdapat banyak ayat Alkitab yang mendukung pernyataan-pernyataan yang ditulis. Kemudian untuk buku yang kedua, kelebihannya adalah terdapat bagan atau tabel atau grafik yang mempermudah kita untuk memahami keseluruhan bacaan sekalipun ditulis dalam full versi bahasa Inggris. Dalam setiap bab terdapat catatan kaki yang merujuk kepada sumber yang relevan dari setiap pernyataan pendukung yang ditulis. Kelemahan dari kedua buku ini, untuk buku pertama, karena saya hanya membaca bagian bibliologi, saya tidak menemukan kelemahan dalam isi buku ini. Buku ini direkomendasikan untuk dibaca dan dipelajari oleh semua kalangan karena menggunakan bahasa yang mudah, sistematis, terstruktur. Adapun istilah-istilah bahasa asing atau istilah-istilah ilmiah di buku ini juga sudah dijelaskan dengan rapi dan sistematis. Jadi mudah untuk dipahami. Sedangkan buku yang kedua, kelemahannya adalah bukunya tebal karena lebih dari 1000 halaman, tertulis dalam versi bahasa Inggris. Buku ini kurang atau tidak cocok dibaca atau dipelajari oleh kaum awam. Oleh karena banyak istilah bahasa asing, terutama bahasa Inggris, kalimat, pernyataan yang sulit dimengerti oleh kaum awam. Tanggapan terhadap keseluruhan topik dalam buku ini, tanggapan saya adalah kedua buku ini direkomendasikan untuk dibaca atau dipelajari oleh dosen, hamba Tuhan, mahasiswa teologi, maupun mahasiswa PAK untuk melengkapi pengetahuan dan memperdalam kepercayaan agar dapat mengajar, bersaksi, dan berapologet atau mempertahankan atau mempertanggungjawabkan imannya atau iman kita semua agar terhindar dari bahaya pengajaran sesat atau yang menjatuhkan atau pengajaran yang menjatuhkan iman kita sebagai orang yang percaya. Sesuatu yang dapat saya aplikasikan dalam hidup dan pelayanan. Setelah membaca buku ini, saya akan lebih bertanggung jawab
dalam hal menyampaikan kebenaran tentang Alkitab serta semua tulisan yang ada di dalamnya secara sistematis, terstruktur, sehingga mudah dipahami kepada orang-orang yang membutuhkan pengajaran yang benar, baik jemaat maupun orang awam yang belum memahami kebenaran kekristenan, terutama kepada anak-anak didik, karena saya sebagai guru PAK dituntut untuk mengajarkan kebenaran dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.